Halo, kali ini kita akan berbicara masalah associate. Oh maaf, salah tulis, double S dulu ya. Associate, siatif ya harusnya ya, siatif mapping. Nah, gini. Kalau kemarin kan direct memory mapping. Nah, di video sebelumnya saya sudah menyinggung tentang kelemahan dari direct memory mapping. Nah, ini diperbaiki di associate mapping. Nah, di sini seumpama ada main memory ya, dengan ukuran sama seperti kemarin. Di sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, bloknya, kemudian di sini sampai 0, 1, 2 sampai n gitu ya. Nah, kalau yang di direct memory mapping itu sampai berapa kemarin ya? Sebentar ya. Nah, ini sampai 15 ya. 15 karena 16 word kan? 16 word itu, kemudian line size-nya 4, 0, 1, 2, 3. Ini kita samakan saja nggih. 16 word, line size-nya 4 gitu. Ini saya hapus jadi 16 gitu, oke. Nah, kemudian di sini ada cache memory kan. Di sini sama, masih pakai yang apa? 4 line. Nah, begini. Nah, sekarang kalau di associate memory mapping itu setiap blok ini, blok dari main memory itu bisa diisikan ke line memory yang bebas ya, 00, 01, 1011 kan gitu. Nah, jadi ini bisa diletakkan di sini atau diletakkan di sini boleh. Nah, bebas ya. Begitu juga yang blok kedua. Nah, boleh di sini ya, di sini gitu boleh. Nah, gitu. Nah, jadi setiap bit atau biner pada blok main memory itu dapat disimpan semua di sini, di line cache gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan physical address-nya? Kan gitu pertanyaannya. Nah, physical address-nya kalau yang kemarin ini saya tulis dulu ya. Physical address ini terdiri dari 2 sekarang ya. Nah, yang ini adalah blok atau line offset ya, block offset atau line offset gitu. Kemudian yang ini itu address block atau tag bit. Nah, begitu oke. Nah, kita recall dulu yang kemarin-kemarin yang direct memory mapping. Mana ya? Nah, ini ya kan? Sama, ini address block, kemudian ini adalah ini yang di blok di memory mapping, kolomnya. Nah, itu kolomnya. Itu ini kolomnya. Yang address block ini ya, address block ini, yang barisnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau yang sekarang itu ya sama address block gitu kan, tetapi bisa disebut dengan tag bit. Kalau yang kemarin tuh tag bitnya itu kan cuma 2 bit ya di sebelah kiri. Coba saya carikan dulu ini di sini. Jadi tag bitnya cuma ini aja. Ini tag bitnya, kemudian di sini line block, kemudian di sini line yang ada di cache gitu. Sebentar ya. Saya tulis gak ya di sini? Oh, nggak saya tulis ternyata. Nah, itu. Jadi di sini address block itu bisa terdiri dari tag bit dan line number kan. Di sini yang 2 ini adalah tag bit,
terus yang 2 yang ada di sini ya. Oh, itu line number ya, related pada cache memory. Line number itu related pada cache memory. Nah, yang di sini ini main memory ya, di sini line number. Nah, ini line toh. Line 00 01 1110 gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi di sini address block terdiri tag bit, line number, kemudian ini block size. Block size itu yang di sini. Kolomnya main memory. Gitu toh? Nah. Oke. Nah, ini kan sama kemarin yang dari memory mapping. Ini tagnya ya, kemudian ini adalah line pada cache memory. Nah, yang ini ya, ini adalah bloknya. Yang yang 2 LSB terakhirnya gitu ya, yang ini. Address block. Nah, address block itu adalah kolom pada main memory. Nah, kalau sekarang, nah ini address blocknya di associate mapping ini itu ya tag bit gitu. Jadi tag bitnya tidak hanya 2 di sini tok, tetapi semua ini tag bit. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini tadi physical addressnya. Nah, kemudian begini. Pada associate mapping itu pengalamatan pada cache itu kan menggunakan tag bit ya. Ini ya, tag bit. Nah, sehingga memerlukan banyak sekali komparator. Nah, kemarin komparatornya mana? Nah, ini toh 2 bit komparatornya toh, karena ini physical address. Jadi cukup 2 aja. Tag bitnya itu kan ya hanya ada di sini toh. Nah, kemudian di compare dengan yang ada di sini. Itu. Jadi 2 bit saja. Nah, kalau ini karena tag bitnya itu semua ya. Nah, maka di sini komparatornya juga banyak. Nah, berapakah jumlahnya jumlahnya tag bit? Ya sama. Jadi seumpama ini itu kan size-nya itu kan 64 word. Itu kan sama dengan 2/6 ya. Nah, berarti kan jadi PA-nya, physical address-nya itu kan 6 bits, ya kan? Kemudian bloknya, nah bloknya itu kan 4 words kan. Ini berarti 2/2. Jadi bloknya itu adalah bit bloknya ya. Bit of bloknya itu kan 2. Nah, berarti di sini total itu PA-nya itu ada 6 bit ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oh, kelebihan 1. Gitu ya. Maaf ya. Itu ini malah kurang 1 sekarang. Nah, begini. 6 tetap 6, tapi 2-nya ini adalah block offset ini ya, ini offset. Nah, yang ini adalah tag bit. Tag bits. Ini ada 4 bit ya. Itu. Jadi kalau seumpama ukurannya kok sama dengan yang kasusnya direct memory mapping kemarin, 64 words yang size-nya ini dari sini ke sini, kemudian kolomnya itu 4 words ya, berarti tag bitnya itu ada 4, kemudian block offsetnya itu ada 2. Gitu oke. Jadi total 6 bit ini, 6 bit. Gitu toh? Nah, kalau tagnya ada 4, nah berarti komparatornya 4 bit. Ini kemarin komparatornya kan cuma 2. Ya kan? Nah, sekarang ya ada 4 bit. Jadi seumpama case ini ada case memory di sini ya. Ada CM. Ini saya gambarkan di sini saja.
begini. Nah, kemudian di sini kan ada tagnya tadi berapa? 4 ya, ini 1 2 3 4. Berarti di sini ada 4. 1 2 3 4 gitu. Ada 4 bit ya. Sama juga di sini. Di sini juga sama. Nah, kemudian ada 4 bit komparator. Nah, 4 bit komparator di sini. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kan ada physical address ya. Di sini ada PA. Ya, physical address. Di sini ada 6 toh, 1 2 3 1 2 3. Nah, begini. Yang ini line offsetnya ini sama. Line offset, yang ini adalah tag. Nah, di sini maka dikomparkan dan seterusnya gini ya. Ini juga sama. Nah, tapi kalau saya gambar semua kan juga ruwet. Nah, gitu. Begitu juga yang bawahnya ini. Nah, dikomparkan dengan apa? Dikomparkan dengan ini. Nah, gini ya. Nah, begitu nggih. Jadi 4 bit komparator. Saya ulangi lagi, kalau yang kemarin hanya 2 bit. Lewat MUX gak? Ya iya, pasti lewat MUX ya. Itu pasti lewat MUX. 4 kali berapa? Nah, di sini kan ada lainnya, ada 4. Ya kan? 1 outputnya. Itu nggih. Tetap outputnya tetap 1 gitu ya. Tapi yang jadi masalah jadi beda ini kan, ini cuma MUX-nya cuma ada 2 ya kan, karena ini ada 2 tag di sini. Nah, kalau ada 4 ya berarti MUX-nya ada 4 gitu ya. Kalau saya gambar semua, aduh, ampun deh. Nah, gitu oke. Ini yang di komputer organisasinya atau di hardware-nya. Nah, setelah itu output dari komparator ini kalau kemarin kan dimasukkan ke XOR ya. Nah, karena XOR itu memang praktis, tetapi faktanya kalau pabrik membuat XOR itu mahal, gitu ya, karena rumit. Oleh karena itu ini dimasukkan ke ini ke gerbang OR. Nah, itu. Jadi ya, ini out. Nah, hit atau miss kan, 0 atau 1, miss atau hit seperti yang kemarin. Itu nggih. Nah, begitu. Jadi ini multi input OR. Kenapa nggak pakai XOR? Karena lebih mahal, gitu ya. Nah, alasannya semacam itu. Nah, kemudian kita akan berbicara masalah latensi ya. Latensi. Di sini kan pasti ada jeda atau proses ya, waktu untuk memprosesnya. Nah, kita langsung ke ini aja lah, langsung ke kasusnya gitu ya. Latensi. Ini diketahui bahwa main memory size itu 2 GB. Ini komputer zaman biyen ya, RAM-nya 2 GB. Kemudian block size-nya ya. Block size-nya, kolomnya ya kan, itu 2 kilobyte. Kemudian delay pada komparator di sini ya. Komparator delay itu 15 nanosecond. Itu ya, 15 nanosecond.
Kok jelek banget tulisannya, sebentar. Nah, kemudian di sini ada apa? OR delay ya. OR gate delay. Ya, OR gate delay itu latensinya 7 nanosecond. Berarti di sini nih. Ya. Ini OR gate delay. Kalau ini yang komparator delay. Nah, yang ditanyakan heat latensi. Heat latensi ya. Nah, sebelumnya kita garap dulu nih. 2 giga kemarin tuh kita konversinya ke byte, itu adalah 2 pangkat 1 kali 2 pangkat berapa? 30 sama dengan 2 pangkat 3 1. Jadi PA-nya itu adalah log based on 2 dari 2 pangkat 3 1 sama dengan 31 bits. Yang berikutnya ini 2 pangkat 1 kalikan 2 pangkat berapa yo? Kalau kilo ya. Kalau kilo adalah 10 gitu ya. Sorry, koma tak tulis 10. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 gitu ya. Berarti di sini 2 pangkat 11. Jadi itu ya, block offset bitnya ya, bit of block offset itu sama dengan berapa? Log based on 2 dari 2 pangkat 11 sama dengan 11 bits gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa mencari ini dulu, apa namanya, tag bitnya. Nah, ini kan heat latency yang dicari. Nah, sekarang kita cari tag bit. Tag bit itu rumusnya tadi yang sudah saya saya singgung tadi ya. Nah, rumusnya tag bit itu adalah physical address bit ya, jumlah dari physical address bit dikurangi block of set bits gitu ya. Nah, jadi sama dengan sama dengan PA-nya tadi berapa? 31 bit dikurangi itu 11 bits sama dengan 20 bits ya. Jadi di sini PA itu ini 11 bit, kemudian ini 20 bit itu kan. Nah, kemudian ini adalah tag bit ya, tag bits atau address block, tapi kita sebut tag bit saja. Kemudian di sini adalah block offset ya, block offset gitu. Oke, sudah ketemu. Nah, sekarang heat latensinya. Nah, heat latensinya itu kan sama dengan komparator delay dikali tag bits ya. Apa ini maksudnya? Komparator delay dikali tag bitnya ya. Komparator delay dikali jumlahnya tag bit ini 1 2 3 4. Kalau kasusnya ini gitu ya. Nah, kok bisa? Nah, kita recall lagi nih. Nah, nih. Ya kan? Di sini kan lewat MUX dulu. Ya kan? Lewat MUX dulu. MUX atau MUX ya? MUX ya. Ini ada 2. Berarti kan di sini ada selection line-nya. Nah, berarti kan dari yang ini di-outputkan ke sini, ini outputkan ke sini, ini outputkan ke sini, ini outputkan ke sini, kemudian baru dibandingkan dengan ini kan?
gitu toh, kemudian di OR-kan, kalau ini masih di XOR-kan gitu toh. Nah, berarti di sini ini di komparator ini hit latensinya adalah jumlahnya tag bit ini dikalikan latensi itu. Karena kan satu-satu toh banding ke di MUX-nya itu, di max-nya itu. Nah, kemudian di sini tadi tag bitnya ada, oh sebentar. Nah, ini tag bitnya itu ada berapa tadi? 20 ya, 20. Kemudian tadi komparator delaynya 15 nanosecond. Ada lagi nggak tambahan rumus? Ada, ditambahkan multi input OR delay, multi input OR delay gitu ya. Kenapa kok ini tidak dikalikan tag bit? Nah, karena ini itu bareng. Nah, begitu ini sudah dikomparkan, otomatis kan keluar 1 2 3 4. Nah, kemudian keluar sini. Nah, keluar masuknya bareng ke multi input OR ini. Nah, berapakah delay dari inputan sini ke output? Nah, 7 nano, berarti tidak dikalikan karena bareng masuknya. Itu ditambah 7 nanosecond. Berapa ini? 15 kali 20 itu 300 nanosecond. Kemudian ditambah 7 sama dengan 307 nanosecond. Itu ya. Nah, ini adalah cara menghitung hit latensi dan associate mapping ya. Jadi menentukan jumlah address block atau tag bit ya. Maaf, kita sebut tag bit aja. Menentukan jumlah address block. Nah, menentukan jumlah tag bit dan line offset cycle address pada associate mapping. Oke, cukup sekian untuk hari ini atau untuk video kali ini, dan semoga bermanfaat.